Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan diwedar tentang salah satu ilmu hikmah tingkat tinggi pamungkas dari perbendaharaan gudang ilmunya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang diterjemahkan dari kitab hikmah Nabi Sulaiman yang sangat langka, yaitu kitab Hikmah Dakhoirul Muluk, yang disusun ulang oleh Syekh Sayyid Al-Husaini Al-Falaki. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla dengan diberikan beberapa karunia yang sangat agung. Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh memilih oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta, dan tahta. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasannya dengan wasilah doa ilmu qasam inilah baginda Nabi Sulaiman alaihi salam dikaruniakan rahmat petunjuk oleh Allah dalam mengambil keputusan yang tepat. Beliau mengambil sikap yang tegas di antara pilihan-pilihan yang Allah tawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu memilih ilmu terlebih dahulu, dan pilihan tersebut terbukti nyata adalah suatu pilihan yang terbaik di antara yang terbaik. Karena taatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau bermunajat kepada Allah agar di antara pilihan yang Allah karuniakan kepadanya menjadi suatu petunjuk, sehingga apa-apa yang dipilihnya menjadi pilihan yang tepat untuk keberlangsungan hidup, baik untuk urusan dunia maupun akhiratnya. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan nabiullah yang tercatat dalam sejarah sebagai nabi dan raja yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, cerdas, saleh, kaya raya, adil, bijaksana, taat dan takwa kepada Allah. Bahkan ilmu-ilmu hikmahnya selalu banyak diburu oleh para pemburu ilmu yang haus akan ilmu. Dengan pilihan itu juga Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya menjadi raja sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang menandingi kerajaan beliau selama kejayaannya berlangsung di muka bumi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan karunia harta kekayaan yang amat sangat banyak, bahkan manusia paling terkaya sepanjang zaman. Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat kaya, dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, dengan sikap adil dan bijaksana, sehingga raja-raja di dunia maupun raja-raja negara bangsa jin pun segan, memuliakan dan menaruh hormat adab yang sangat tinggi kepadanya. Nabi Sulaiman lebih memilih keutamaan ilmu daripada keutamaan harta dan keutamaan tahta kerajaan. Sikap ini adalah pilihan yang sangat tepat dan sangat bijaksana, sebab Nabi Sulaiman sangat faham bahwa ilmu itu tidak seperti harta dan tahta kerajaan. Ilmu itu ringan sekalipun harus dibawa kemana-mana, maka tidak akan berat untuk memikulnya, bahkan ilmu akan menjadi syafaat, bahkan menjadi harta karun pemiliknya tatkala kemana ia melangkah. Kemudian beliau meraih tahta kerajaan, kemudian beliau meraih harta kekayaan, dan wanita pun tunduk kepadanya. Semua sudah dicapainya. Setiap keputusan yang diambil kemudian ditindaklanjuti akan membawa dampak masing-masing, baik maslahat ataupun manfaat. Dengan wasilah berbekal memilih ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia ilmu yang luas. Pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam berhasil menguasai dunia, tapi bukan dikuasai dunia. Beliau pun berhasil menjadi raja yang cerdas dan kaya raya, dan pada akhirnya semua beliau raih dari berkahnya beliau memilih keutamaan ilmu. Di dalam doa qasam Dakhoirul Muluk Nabi Sulaiman ini terdapat rahasia doa agung Nabi Sulaiman alaihi salam. Tatkala Nabi Sulaiman berdoa dengan doa qasam ini, maka seluruh alam malaikat, seluruh alam lahut dan alam malakut bergerak mengangkat setiap doa-doanya Nabi Sulaiman. Sehingga doa-doa keinginannya tertulis di alam Lauhil Mahfuz. Apa-apa yang diinginkannya menjadi sebuah kenyataan tertulis di dalam takdir ilahiyah. Dengan membaca doa ini, maka Allah akan menaklukkan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan paksa, tunduk kepada dirinya atas perintah Allah. Ketahuilah bahwa ilmu ini menjadi amalan para wali nujobo. Tatkala mengamalkan ilmu ini dengan izin Allah, harta rizki dan kekayaan akan berlimpah ruah. Baik aspek rizki nikmat lahir, maupun rizki nikmat batin.
Doa Qasam Khairul Muluk Sulaiman alaihi salam ini paling banyak dicari orang, khususnya mereka para kalangan ulama-ulama hikmah sedunia. Oleh karena itu doa Qasam ini salah satu wasilah doa yang sangat manjur dan sangat ampuh untuk meraih ilmu yang bermanfaat, meraih harta rizki kekayaan yang halal berlimpah berkah dunia akhirat. Di dalam doa Qasam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan khodam malaikat yang senantiasa taat dan ijabah, yaitu malaikat Harqail alaihi salam dan malaikat Hantoyail alaihi salam. Kedua khodam malaikat ini senantiasa menjadi khodam rahasia Nabi Sulaiman alaihi salam, yang tidak diberitakan kepada menterinya Ashif bin Barhoya. Jika ingin menanyakan tentang pendaman, harta karun dan lain sebagainya, maka tulislah pada kertas dan letakkan di bawah telapak tangan orang yang ingin melihat, atau letakkan di bawah bejana dan semua orang melihat ke bejana tersebut yang telah ditutupi dengan sapu tangan berwarna putih. Kemudian bacalah qasamnya 3 kali, maka sesungguhnya orang tersebut akan kerasukan jin. Lalu tanyakanlah sekehendak yang dimau dari harta karun, pendaman sihir, orang sakit, orang kabur, menanyakan yang tidak terlihat, dan menanyakan apa saja. Sesudah selesai usirlah dengan doa Qasam Khairul Muluk. Inilah Qasam Khairul Muluk yang dimaksud. Bismillahirrohmanirrohim. Aqsamtu alaikum ya Harqail, wa ya Hantobail, bilaji kholakoka ila ma akbaltani, anta wa ahlu toatika. Ainama takunu yati bikumulohi jamian, inauloha, ala kulli sa'yin qadir. Akbil bihaqi jabarutillahi wa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihaqil wahidil ahadil fardis somadil laji lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bihaqil ahdi wal misyaki insyorofi. Ayuhal malaikata anta wa'a wanuka. Bihaqi yaumaidin yattabihu. Nada iyalah, iwajalahu, wa khosya'atil aswatu, lir rohmani fala tasmau. Ila hamsal lahuma, ini asaluka bimujibati rohmatika, wa aja, imi makfirotika, antusah hiroli hudama haza qasami, abdaka Harqail, wa Hantoyail, ila ma ajabta wa samikta, wa tota bihako, syarihin, mardihin, bihaki man kalama Musa takliman, ala turisi na'a, Allahumma bihaki kahkah yaja, yahto syabaltos gosgowilin, amwilin, jaldin mahjaman halmajin, warawdaihin mahfayajin, bij jatika ila ma'ahojtusam, ahum wa absorohum. Subhana man laisa kamislihi syai'a, wa huwa bi ijatika, ilama ahojtu syam'ahum, ya jaishin arkoshin, daro, iliyuna ya ahyan syaroyan, adunaya asbauti sobautuna, ya dahmi syadah lailawa, ilah Harqail, wa Hantoyail, ar-ishin argosishin lakshun ya syabas ya rosarwin asmahin, asgon asguna, ya malakutu, malihin, malihi, malihan, maliuna, ya, alamu, alim, argolin, argi, ergon, dargunin, kajnunin, syamhon, syamhisya, maslamun, inama amruhu ija, aroda. Syayan anyakula lahukun fayakun, fasubhana, alaji, biyadihi, malakutu, wa ilaihi turjaun, mardihin bihaki man kalama, Musa takliman ala turi sina'a, aluhan, alajal, as-sa'ah. Manfaat dari doa Qasam Khairul Muluk Nabi Sulaiman alaihi salam ini sangat berdaya guna banyak untuk berbagai macam hajat kejayaan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat, bahkan manfaatnya tidak terhitung dan tidak dapat dibilang. Di antara faedah serta manfaat dari keberkahan doa Qasam Khairul Muluk ini sebagai berikut di bawah ini. Insya Allah, 1. Dimasukkan ke dalam agungnya nikmat-nikmat Allah. 2. Apa-apa yang diinginkan selama hal itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah.
maka Allah akan memberikannya, baik untuk kebutuhan dunia maupun untuk kebutuhan akhirat. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan karuniakan kasih sayangnya kepada pengamal ilmu ini, dengan diberikan kepadanya berbagai macam karunia yang sangat banyak dan tidak akan mampu untuk menghitungnya. 4. Tatkala meminta kepada Allah kemudian membaca doa ini, maka semua alam malaikat, alam malakut bergetar, dan semua penghuninya bergerak untuk memenuhi hajat-hajatnya yang Allah karuniakan kepadanya. 5. Apabila mendambakan sesuatu barang yang harganya mahal, maka bacalah doa ini dengan cara khusus, maka dengan izin Allah dalam waktu yang dekat akan memilikinya dengan cara-cara Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. 6. Dikaruniakan pangkat derajat kekuasaan sesuai dengan profesinya masing-masing. Dalam kejayaannya tidak akan ada yang bisa untuk menggoyahnya. 7. Tatkala berdoa meminta pangkat dan jabatan, maka Allah akan melanggengkan kekuasaannya selama tidak ingkar kepada Allah. 8. Diberikan karunia ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, baik ilmu logika maupun ilmu-ilmu marifat dan ilmu-ilmu hikmah laduni ketuhanan. 9. Diberikan rizki harta kekayaan yang tiada habisnya serta diberikan kesehatan yang sempurna. 10. Diberikan karunia kekuatan magis, sehingga menjadi magnet rizki, magnet uang dan magnet ilmu, diberikan karunia penarikan pada dirinya, sehingga dimanapun berada akan ketarik sumber-sumber rizki dengan bercucuran seperti air mengalir tanpa batas. Rizki akan mencarinya bukan disibukkan mencari rizki sehingga sibuk oleh dunia. 11. Dikaruniakan ilmu ajali. 12. Diberikan karunia rizki kekayaan di tempat tinggalnya, di kampungnya, di negerinya dan di mana saja ia berada. Allah sejahterakan dan makmurkan hidupnya dalam keadaan takwa kepada Allah. 13. Diberikan karunia banyaknya harta dan kekayaan yang halal berlimpah, berkah dunia akhirat. 14. Diberikan karunia keluasan rizki seperti air mengalir. 15. Allah karuniakan semua makhluk tunduk, baik dari bangsa manusia dan bangsa jin. 16. Dengan membaca doa ini, maka Allah akan menaklukkan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dengan paksa Allah tundukkan untuk dirinya. 17. Melancarkan dan membangkitkan kembali usaha bisnis yang sudah bangkrut. 18. Mempercepat usaha bisnisnya menjadi lebih maju. 19. Didekatkan dengan orang-orang berilmu. 20. Didekatkan dengan orang-orang pembesar. 21. Menarik pembeli. 22. Menarik hajat keperluan. 23. Selalu dikaruniakan petunjuk. 24. Diberikan karunia berbagai macam kemudahan. 25. Disegani, dihormati dan qabul atau dapat diterima dengan baik dimanapun berada. 26. Dikaruniakan istri atau suami yang solih dan solehah. 27. Dikaruniakan anak-anak yang soleh. 28. Ditakuti dan disegani bangsa jin dan makhluk-makhluk gaib lainnya. 29. Diselamatakan hidupnya dari berbagai macam musibah bala bencana. 30. Apabila senantiasa membaca doa qasam ini, maka Allah jadikan dirinya hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dijadikan ahli taubat, dan ahli zikir yang hatinya selalu sibuk mengingat kepada Allah, walaupun urusan dunianya begitu banyak. 31. Diselamatkan dari berbagai macam rongrongan kesesatan lahir dan batin. 32. Hidupnya senantiasa dihormati dan disegani. 33. Selamat dari pengaruh sihir dan perbuatan zolim orang-orang yang hasad, hasud, iri dan dengki. 34. Apabila selalu dibacakan di dalam rumah dan tempat usaha, maka rumahnya dan tempat usahanya akan dikaruniakan berbagai macam nikmat, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dan masih banyak lagi faedah yang tidak terhitung dengan bilangan tangan. Seiring dengan waktu mengamalkannya,
maka akan merasakan keberkahan-keberkahan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta masih banyak isi dari manfaat keagungan Qasamdah Khairul Muluk ini atas perintah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Berikut ini untuk mengistiqomahkan Qasamdah Khairul Muluk, maka lakukan terlebih dahulu seperti berikut ini. 1. Laksanakan selama 7 malam, pada nisful lail, sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat 2 rakaat. 2. Syahadat 13 kali. 3. Tawasul, berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Sayyidina Abi Bakrin wa Umar, wa Utsman wa Ali. Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Khidir Baya bin Mulkan, wa Nabi Adam, wa Nabi Ibrahim, wa Nabi Sulaiman, wa Nabi Ilyas, wa Nabi Idris, wa Nabi Nuh, wa Nabi Musa, wa Nabi Isa. Al-Fatihah. Sayyidina Syekh Sayyid Al-Husaini Al-Falaki. Al-Fatihah. Sayyidina Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Al-Fatihah. Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Segaf Al-Muqaddam Sani. Al-Fatihah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Fatihah. Al-Habib Abu Bakar Alatni bin Abdullah Alalaidrus. Al-Fatihah. Al-Habib Abdullah Alalaidrus bin Abu Bakar As-Sakron. Al-Fatihah. 4. Wirid Qasamdah Khairul Muluk 13 kali. Kemudian jika sudah selesai dilakukan selama 7 malam, maka setiap bada sholat isya atau bada maktubah istiqomahkan Khairul Muluk dibaca 3 kali, atau 7 kali, atau 13 kali. Untuk mendayagunakan dalam hal apapun hajat, maka dibaca 3 kali. Demikian wodaran kali ini mengenai Qasamdah Khairul Muluk. Semoga ada guna serta manfaat yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.